kita berpikir. Sudah potong bang. Varian baru corona ini sekarang nyerangnya bukan paru-paru bang, otak. Pikiran yang bilang, bukan pernapasan lagi. Psikis, psikologis itu diserang, bahkan sampai megap-megap. Jadi ini ya, Apalagi bicara tentang hari ini, Kalimantan Timur jadwalnya untuk sebagai tuan rumah parade skuter Borneo. Iya kan? Iya. PSB. Jadinya PSBB malah. Jadi PSBB. Sedih sih sebenarnya. Gara-gara nggak ada acara. Nggak ada acara. Gatel juga kan gagang tangan ini lah. Gabut, gatal, touring. Tapi kan corona mah. Kalau misalnya nggak dilarang, tapi ada corona, sampai tetap ngegas nggak? Tetap touring nggak kira-kira? Berangkat. Berangkat ya. Bodoh amat sama corona. Ya? Amat. Penting gas kan. Kenapa? Gatal kan gabut. Gas. Tapi kalau udah mau jengkel ya. Jengkel banget. Kan kita belok kringo, omong kosong, apa aja boleh diomongin gitu ya. Paling tidak, apa solusinya nih paling tidak buat kawan-kawan Vespa ini untuk menghadapi kejengahannya lah sama itu ya. Harus tidak ada touring. Tahun ini gue akan hidup sehat, olahraga. Vespa tua, bentukmu aku suka, sangat menantang, skuterku berlari kencang. Vespa tua, bentukmu aku suka, sangat menggoda, idola tua dan muda. Jaket lepis dekil dan kumal, sepasang sarung tangan kusam, walaupun kotor dan berkarat, Vespaku tetap yang terhebat, bertahan sepanjang masa, tak akan ada gantinya. Tadi sudah bahas, hibernasi juga sudah dibahas, penanganan juga sudah dibahas. Sekarang kita mau ngomong apa lagi? Sebenarnya harus ada atensi di belok Rino untuk tema atau judul apa yang kemudian nanti kita akan bisa hadir berdua kembali untuk membawa kalian berimajinasi dan sangitisasi. Kalau imajinasi itu sekarang ini bang ya, ada corona ini sama nggak ada corona itu bedanya apa sih? Kalau buat aku pribadi ya, mana ada. Kalau mau dibilang orang masyarakat susah, sebelum corona juga ada aja yang susah. Wah, ada mah. Ada yang susah, yang sejahtera juga dibelintir itu juga. Lagian kalau ada corona ini, yang kalian juga nggak percaya, yang mungkin tak ubahnya gitu ada corona atau tidak. Sama. Jadi ya makanya kita doakan ya gitu teman-teman Indonesia. Bang, tapi kalau ini kan masih 2021 ya? Ya. Jadi harusnya namanya COVID-21 ya? Enggak. Ya, di akhir aja ya. Akhir 2019. Ya, itulah gimana ya? Ada corona atau tidak ada corona ya penanganannya juga sama ketika orang miskin juga tetap ada, tapi ya miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya ketika ada corona. Ya, artinya ada hal positif yang bisa ditangkap pada saat corona ini. Yang pertama, perut saya semakin kelihatan, tubuh saya semakin panjang, dan Apa artinya ini bang? Terus kelihatan yang tadi itu apa namanya? kurang banyak. Kubur. Kan utama kak. Menikmati kondisi corona, menikmati kondisi. Oh, jarang olahraga ya? Di rumah aja, jarang olahraga. Dan kemudian dia punya cita-cita. Apa artinya? Cita-citanya jadi polisi dan dokter gigi. Cuma karena tidak mampu orang tua untuk kuliahkan, ini kan UKT masih dibayar ya. Nah itu masih dibayar, sementara kelas tidak dipakai, fasilitas kampus tidak dipakai. Tapi ya Kan virtual bang. virtual kan betul, betul virtual. Tapi yang dibayar kan fasilitas kampus. Gaji dosen. Oh, gaji dosen. Saya kira ada bantuan dari pemerintah buat gaji dosen. Ya, gimana mas? Kita genosida macam apa? Gitu.
pemakaman. Ini ya pemakaman penuh, rumah sakit penuh, obat-obatan laris, masker laris, ya pil KB makin mahal, dan anak-anak bertambah jumlah penduduk dipengaruhi oleh cuaca dan corona. Aturan makin banyak, Aturan makin banyak. makin nggak jelas. Ya itulah kondisinya hari ini. Ya makanya pindah aja negara ke Filipino atau Nah, Bangladesh. makanya pindah negara ke Indonesia. Kita makmur. Kita ngomongin Indonesia itu. Nah ngomongin Indonesia, kita ngomongin Atlantis yang hilang. Nah, kalau di Atlantis kan ada bang, Aquaman. Nah, perindahkan aja lah. Ya kita kedatangan tamu sini. Ya. Ini di atas. Dokondologi. Nah, Mas Edo, silakan Mas Edo, duduk sini Mas Edo. Coba bicara Vespa, bicara Vespa. Ayo Mas Edo. Ya. Oke, terpantau guys, balik lagi bersama saya Mas Bruno bersama ngobrol santuy, diskusi ngopi dan nasi bersama presidennya Filipino. Ya. Maju tak gentar, mundur kita bayar. Nah ini kedatangan anak Vespa Penajam Pasir Utara. Ini Klubnya apa bang? CPPU. Wih, CPPU. Apa itu CPPU? Suka Vespa Penajam Pasir Utara. Luar biasa. Kalau Vespa X Pak itu independen. independen. Loh, kalau pesek nggak gabung pesek kan? Oh, enggak. Kenapa? Nggak cukup umur. Oh, ada batasan itu sejak pesek ya. Jadi pesek yang harus tua ya. Aku kira nggak ada batasan itu klub pesek, bang ternyata ya. Eksklusif, terkesan eksklusif sekali. Ya, pesek itu eksklusif. Selain eksklusif juga dia ada PX, ada Excel, ada Super, ada Sprint. Eksklusif 2. Eksklusif dua. Itu. Ah, ini kok tiba-tiba mau kemana ini? Dari mana, Mas Edo? Dari Tengah Agung. Mau balik pulang hujan. Ya. Hujan masih air, Dan dia masih milik orang lain. Bang, hujan itu rezeki bang. Jadi kenapa begitu rezeki datangnya sampean-sampean hindari bang? nggak mau bahasa bang. Nah, Bang, apa enaknya naik Vespa bang? Anak-anak Vespa itu apa? Mulai tahun berapa sih naik Vespa? SMA kelas 2. Sekarang kelas 3. Sekarang sudah lulus. Oh, udah lulus. Berarti udah berapa tahun yang lalu nyantos? 2 tahun. 4 tahunan. Udah berapa? Apa enaknya naik Vespa? Maksudnya sampean punya cerita apa bang? Kenapa sampean punya Vespa? Terus sampean dulu maksudnya asik tuh naik Vespa? Karena warisan orang tua kah? Atau memang sampean cari kah? Atau memang dari lingkungan sampean yang udah atau mencemari faktor sampean? cuman fashionable yang lihat di Instagram yang kemudian pengen ikut-ikutan. Nah, Oh, gitu. jadi bang Jadi itu punya kakak sih sebenarnya. Warisan. Warisan Oh, kakak. Sudah meninggal dong kakaknya. Warisan. Jangan lah. Oh, Masih ada. enggak. Masih ada kakaknya. Masih ada. hibah berarti bukan warisan. Hibah. Cuma lagi Hibah. hilang, Siapa Hilang hilang? kabar. Kamu Iya. parah lo, hilang tulang nanti. Lalu. Ya suka nih Vespa rame kan, banyak teman. Oh berarti bukan gara-gara Vespa ya? Bang, kalau mau cari rame aja kan nggak cuma Vespa tuh bang. Bisa Sampean punya bakar motor rumah. Scoopy, MX juga. Nah, rame itu kalau misalnya lagi trouble itu kan, Ya. rame yang datangin. Loh, emang Baru ada- motor-motor biasa juga datang. Loh, kalau memang sampean nggak main Vespa, misal mainnya cuma Scoopy, emang kalau lagi mau di pinggir jalan nggak disamperin kawan-kawan? Jarang. Masa sih? Jarang pernah begitu. Parah nih alas Scoopy dibilangin nggak solid ya. Parah memang. Ada motornya spin ini. Sering macet nggak tahu kenapa. Ternyata selangnya lepas. Ada itu. Pakai karbu GL. Iya, betul sekali. Bener ya Aduh. Mas Adi ya? Apa? Kalau solidaritas, berarti kan bicara itu soal solidaritas ya? Ya. Kalau ada yang mogok pinggir jalan, Ya. pasti ada yang ngambilin tuh ya? Ya. Kenapa tuh bang? Aku kurang paham ya. Artinya sejak 2010 menggunakan Vespa yang awalnya juga hanya sebatas apa ya? Beli Vespa ini juga hal yang agak tidak terduga karena dulu pernah bersumpah untuk tidak biar bagaimanapun Vespa tetap dimodif begitu-begitu aja, tetap Vespa ya kan. Kalau dulu kan zamannya yang tahun 2000-an itu ada yang Poswan, Satria dan sebagainya yang dimodif dengan gaya jok dipapas biar telungsur, biar nggak kemana-mana, ceweknya biar manjat pohon gitu kan kalau digonceng, Biar nyendok. biar nyendoknya benar. Nah, Garpunya ada kan? itu dan akhirnya ternyata saya termakan sumpah itu. Kabur sempat kabur. Lu dacut kena muka sendiri. Gitu. Vespa. Tapi
belum ngejawab bang. Sampean kan sudah lama juga main di Vespa akhirnya ini kan. Iya. Paling ini berarti udah berapa tahun sampean? 11 tahun. 11 tahun lah. kurang lebih. Enggak dong, 21. Iya, 11 tahun. Benar. Kenapa bang? Begitu sampai 11 tahun ada di komunitas Vespa ya, di lingkaran orang-orang penggemar Vespa. Kenapa sih anak-anak Vespa itu solid kalau ada yang mogok disamperin? Maksudnya itu kan stereotipnya untuk anak Vespa tuh. Ya, artinya nggak ada aturan secara tertulis ya. Iya, tapi kok bisa? Kok bisa? Aku kurang paham, tapi mungkin itu yang dibudayakan oleh orang-orang Vespa terdahulu yang kemudian menjadi budaya yang hari ini hampir bergeser. Nah, kalau memang ya hampir bergeser, belum bergeser, hampir bergeser. Kenapa? Kurang paham. Deko itu di jalan nih enggak ini kan tutup kan jalan tutup jalan. Kalau di Penajam sini banyak dah anak-anak yang suka Vespa. Alhamdulillah sudah berkomunitas itu ada yang di daerah Gunung Peleng itu ada. Jumlahnya berapa bang kalau di total bang? Kalau total mungkin kurang Sampai lebih 60.000? nggak sampai. Enggak sampai ya. Jadi kalau dengan perkembangan yang dari 2010 hingga sekarang ya cukup drastis lah di 2020. Berapa sekarang? Banyak. Iya bisa sampai 200-an lah dari Penajam sampai Oh, Batu. betul lah 200 lebih lah. Lebih. Kalau dikali dua, satu Kalau orang bisa satu punya. orang punyanya ya dia beliau aja punya banyak. Datang lagi kan Vespa. Luar biasa. Udah singgah. Pani mau dikasih Vespa. Terus? Pani. Ceritanya aja kamu. Dari mana Ki? Oke, ini juga kedatangan juga tamu dari Skopian Babulu Darat Labangka. Ini juga salah satu Cuci tangan lagi. owner dari Skopian ya. Gak apa-apa Halo. menemani sampai ini namanya nyiup kan. Sambil nunggu jam selesai. Dari mana sampai? Apa yang baru datang juga? Memang mau ke sini? Udah. Lah terus? Hujan. Kita lagi ngobrolin Vespa ini. Jadi tanya-tanya dulu. Ini Kita lagi ngomongin Vespa bang. kita ngomongin Vespa. Sampai punya Vespa udah berapa tahun bang? Baru mas. Barunya berapa hari? Baru banget. 2017. Lama sih bang, 2017. Sekarang udah berapa Jalan 4 tahun ya. berapa puluh Vespa hampir kumpulin? Dikumpulin gimana ini mas? Iya, hampir punya Vespa ada berapa? Satu aja mas. Masa? Satu. Oh, Yang di Satu aja sini. disayang-sayang mas. Yang di sini. Yang di sini. Karena dipakai kan nggak mungkin bawa 4 Vespa di bawah jalan. Benar mas. Itu. Kenapa mas sampean suka Vespa? Namanya kemarin tuh karena apa ya mas ya? Dulu itu kan bapak kan besi tua. Nah besi tua kan terus di situ ada bangkai-bangkai Vespa banyak kan. Bau. Kebetulan enggak. Nah, di situ terus kok ada Vespa kan, nganggur itu kan pas di situ saya belum ada kendaraan kan. Nah, Coba hidupin. ya udah coba hidupin kan. Nah, coba hidupin itu belum ada ilmu apa? Pervespaan. Pervespaan. Kira ilmu Nah. santet yang lagi rame dan viral ini. Makanya mau tak panggil Tan Malaka kalau itu jadi kan. Biar bahas Madilog gimana gitu. Materialistis, dialektika dan logika. Terus. Lanjut. Habis itu nah, carilah teman Vespa kan, Pak. Ya. Dari daerah. Oh, Dulu itu juga di- belum punya teman yang sama sekali. sekali. Sama sekali, Mas. Tapi tahu kan kalau Vespa itu barang antik, maksudnya barang. Emang dari dulu tuh suka di Jawa tuh kan mas. Mulanya sama anak Vespa juga. Cuman ya itu karena terkendala ekonomi nggak bisa beli, ya udah. Cuman mengimpikan aja. Tapi rezeki udah disampaikan dong. Iya, kebetulan kan. Vespa apa itu? Ya ini, Vespa ini. Ayo mas. Apa? VBB. Mahal. Nah, ini kalau kita sempat membahas tentang sebelum teman-teman dan kawan-kawan ya Mas Gopar itu datang, kita sempat membahas tentang pandemi. Nah, bagaimana nih tanggapan teman-teman Vespa di tengah pandemi ini? Tanggapannya
kenapa sih gara-gara pandemi ini kita gak bisa buat event dan sebagainya? Apa yang pengen disampaikan? Dari aku kah? Ya silakan. Apa pertanyaannya? Nah, Cepet sih. Ya, ngapain mau ke Mas Santuy? bicara tentang Vespa dan bicara pandemi. Nah, bicara pandemi hari ini semua serba dibatasi. Nah, apalagi bicara tentang hari ini Kalimantan Timur jadwalnya untuk sebagai tuan rumah parade skuter Borneo. Iya kan? Iya, PSB? PSB. Jadinya PSBB malah. Jadi PSBB. Nah, karena Jawab ada dong, batasan Mas. pemerintah, akhirnya event itu tidak bisa terlaksana. Kemudian juga ada ulang tahun atau anniversary yang dilakukan oleh salah satu klub penajam pasir utara juga tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini harapan dan apa sih? Kalau menurut Pengen aku, kesalannya apa? Ceritakan aja. Kalau Silakan. aku sih sebenarnya nggak kesal bang. Kalau dari aku nih pribadi ya, kalau Ya. kawan-kawan kan bebas ya. Biar bagaimanapun bang, ini jawaban normatif tapi bang. Ya. Memang Tapi pandai. biar bagaimanapun bang, ini kan situasi darurat ya. Sebagai anak Vespa yang juga apa ya berjiwa nasional tinggi Ya, ya. ini yang bicara Robi kan, bukan Robi. bukan dari yang Robi, Bang. latar belakangnya sebagai Presiden bela pribadi. Loh, tetap harus didukung bang. Mau bagaimana? Kita nggak bisa loh bang paksakan acara sebesar itu. Karena kalau udah acara Vespa kan nggak mungkin sepi bang. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi ya untuk Indonesia ya. Apa yang komunitas Vespanya paling banyak di dunia nomor 2 Iya. dibandingkan kali itu Italia nomor 1. Iya. Nomor 2 kan komunitas terbesar Vespa itu di Indonesia. Nah itu menurutku nggak mungkin sepi. Jadi kita nggak berani ambil risiko bang. Kalau kita ngumpul banyak tuh misalnya terpapar itu, ya kan? Terpaputan di situ bahaya. Nah menurut saya sih anak-anak Vespa sebenarnya nggak masalah ya. dengan itu. Lagian bisa virtual. Pertanyaannya, kalau kita bicara tentang berkumpul dan sebagainya, ada beberapa kejadian. Yang pertama dipaksakan oleh pemerintah adalah pilkada dan kemudian pilkada yang kemudian juga termasuk datangnya Habib Rizek gitu juga. Nah hari ini kan Tapi Habib Rizek dihukum bang. Ya, Kalau ya. kita maksa kita mau dihukum nggak? Ya. Nggak. Artinya kan juga ini adalah kontradiksi dari apa yang dilakukan pemerintah terhadap yang lagi-lagi korbannya adalah Bang, ada nggak perwakilan anak Vespa yang duduk untuk berkuasa di negeri ini ya? Kan nggak ada tuh. Nggak ada. Anak Vespa tuh nggak mau ada berkuasa hari di ini sana, anak dia saking motor, baiknya. anak motor hari ini. Pak Presiden. Presiden kan jampi tuh nggak ingat loh. Presiden mana? Kita ini kan ada di kayak apa sih? Indonesia kan. Presiden Vespa. Cuma memang kalau memang kesalnya begini bang, ya karena nggak ada acara-acara tadi gimana ya? Paling menyenangkan dari anak Vespa itu kan namanya juga komunitas motor ya, kita pasti touring bro. Ya. Jangan karena nggak ada acara-acara itu otomatis kan kita jadinya nggak ada alasan untuk touring dan bersilaturahmi dengan langsung tatap Silaturahmi muka. dan bersilat lidah. Nah bersilat lidah ngapain aja di situ kan? Jungkir balik. Ya akhirnya nggak bisa, tapi kan tertunda aja tuh bang. Ya. Kalau corona ini juga berlalu ya, tidak panjang umur ya. Nah. Tapi saya ucapkan selamat ulang tahun. Iya, anniversary sudah. Anniversary. Kalau aku sih gitu bro, kalau lu gimana bro? Sedih sih sebenarnya, Bang. Gara-gara nggak ada acara. Nggak ada acara. Gatel juga kan kadang tangan ini lah pengen Gabut, gatal, touring. Gatal. Tapi kan corona mah. Kalau misalnya nggak dilarang, tapi ada corona, sampai tetap ngegas nggak? Tetap touring nggak kira-kira? Gimana? Ini ada corona, Ya. ada COVID-19 yang katanya bahaya. Yang Ya katanya kita, bahaya. ya kan, kita kan terserah lah sepakat bahaya atau tidak. Tapi tidak ada larangan dari pemerintah untuk tidak membatasi aktivitas. Kira-kira ada acara touring di Samarinda gitu yang banyak di sana terpapar corona, semisal. Siapa yang berangkat nggak? Ini misal aja. Kan nggak mungkin. Berangkat ya, bodo amat sama corona. Bodoh Ya. amat. Penting gas kan. Kenapa? Kalau gatal kan gabut. Gas. Iya. Udah lalat nah, ngeblur kan wajahku kan. Ngeblur. Awas lalat. Kalau sampean bang, Adi? Kalau aku sih dalam hal ini tetap bagaimana sebagai warga negara yang baik. Gitu. Cuman apa yang karena ngomong digas-gas. Itu ngomong pada baik. ya artinya begini. Bicara tentang corona adalah bagaimana kita berbicara tentang kesehatan kita berpikir. Jangan sampai dengan kondisi corona mengkungkung segala sesuatu aktivitas juga mengkungkung ide kita berpikir. Suruh kepotong bang. Varian baru corona ini sekarang nyerangnya bukan paru-paru bang, otak. Pikiran yang diserang, bukan pernapasan lagi. Psikis, psikologis itu diserang, bahkan sampai megap-megap. Jadi ini dia, apa kalau kena itu bang, gejala utama itu jadi tamak. Sama kita Tamak dia.
Sombong dong. Tamak bang, jadi ini korup tamak itu apa sih bahasa Indonesia? Sombong. Bukan, tamak ini nih loh. Korok. Aduh, tamak itu jadi ini loh. Melakukan sesuatu gitu kan. Korup. Korup. Itu bukan hakmu tapi lu ambil gitu. Tamak Dia tuh. mengharapkan sesuatu tamak. Iya. Tapi ekstrim lah. Nanti ntar aku buat cari tamak. Terus gak tau tamak parah nih. Coba cek di KBBI tamak apa. Jadi ini dia, jadi ya itulah. Lanjut bang. Lupa aku juga. Tapi ya sebagai warga negara ya harus patuh. Tapi mau gimana lagi? Tapi kalau udah ngomongin jengkel ya. Jengkel banget. Cuman bagaimana hari ini ada hal-hal yang kontradiksi dengan apa yang kita lihat di Jakarta dan sebagainya, yang pemberlakuan terhadap corona ini seolah-olah tidak sama rata. Kenapa tidak penanganannya misalkan dengan gaya PBB? Peraturan baris berbaris, misalkan lencang depan kan ada nih presiden, ya kan, presidennya Nusantara apa Atlantis yang hilang. Ya kan bisa aja langsung yang secara hierarki dari atas turun ke bawah melalui instansi vertikal yang ada di kabupaten kota, TNI dan Polri. Yang lebih parah itu Bukan bang, TNI Polri turun menerapkan prokes. turun. Cuma yang agak konyolnya Ya oknum bang, kalau masalah konyol kan oknum. ya Instruksinya nggak gitu kan. instruksinya Bagus sudah cocok aja sih. cocok ya, cocok banget. Tapi yang kadang-kadang gedek di hati gitu, pengen diungkapin juga nanti kenanya apa ya, Sampean yang kena ini. Bro, pokoknya kalau ada apa-apa ya, mau omongannya dia aja loh ya, jangan ini. kan kita belok kringo, omong kosong, apa aja boleh diomongin gitu ya kan. Dia aja ya. Tapi kan yang bertanggung jawab yang punya aku. Nah, tapi gini lah, udahlah, kita kepanjangan bang kalau ngomongin pandeminya tuh, karena udahlah kayaknya juga yang Nggak ada denger, habisnya, kalau Bang. semisal ya yang dengerin juga paling udah paham kejengkelan kita Iya. tuh. Paling tidak apa solusinya nih, paling tidak buat kawan-kawan Vespa ini untuk menghadapi kejengahannya lah. Sama ya, nyaris tidak ada touring ya, walaupun sebenarnya masih ada aja tuh. Kita pun mau tipis-tipis kan sebetulnya, sembunyi-sembunyi lah. Senyap-senyap. Apa solusinya bang? Maksudnya kasih semangat lah kawan-kawan ini. Kalau bicara hari ini tentang corona, saya tidak bisa menggambarkan sebuah solusi atau jalan keluar terhadap corona, tapi ya tetap patuhi prokes, yang kemudian 5M, makan biar kenyang, sehat berpikir, itu aja kalau dari saya. Dan selalu semangat dan optimis bahwa corona harus kita temani, jangan kita musuhi. Kenapa? Kita musuhi malah kita yang diserang, sakit, di karantina, 14 hari nggak bisa apa-apa, nggak bisa dapat sembako, Udah tapi kan lumayan. dapat sembako, iya yang sakit, keluarga siapa yang jamin? Iya. Nih itulah. Sakit juga dong. Sakit. Iya parah ya. Nah, Masih ada lah, masih ada. gimana? Apa buat kawan-kawan Vespa bang? Ini dengerin seluruh dunia loh. Berapa sih sakit? Lumayan loh, hampir 500. Di atasnya gembel house kan. Apa mas? Kasih mas, semangat mas. Harapannya ya harapan kecil itu aja. Kayak touring. Anu lah ya, Keren. kalau harapanku sih paling tidak Pesek tetap ngotot lah untuk menggelar acara. Apalagi kan nonton 1 dekade kan. Nah paling tidak kan kalau dia bikin acara kan kita bisa lah itu. Apa ya maksudnya merayakan 1 tahunnya corona ini kan bertepatan gitu ya. 1 tahunnya sama. Corona 10 tahun itu sih. Jadi sponsornya corona nih. Corona. Sponsor sih. Sponsor. Dada makan, berjauhan, buat virtual. Iya. Touringnya virtual juga ya. Yang datang gocengan 1 meter harus jaga jarak. Buat panjang-panjang. Ya, lewat aja. Udahlah nggak ada habisnya bang. Gak ada habisnya. Kalau kita bicara corona, solusi jalan keluar juga nggak ada. Tapi Solusi ngopi artinya, dan aksi. kita cuman bisa diskusi, ngopi dan aksi. Untuk 5M tetap 5M. Makan biar kenyang, sehat berpikir. Nggak ada uang mau makan. Tutup bang. Oke, itu tadi omong kosong dari Belok Ringo. Yang bertemu pasti akan berkisah, yang berkisah pasti akan berpisah. Semoga kisah kita omong kosong yang indah dan menjadi pelajaran sedikit kalaupun ada. Terima kasih. Saya Adi Kutu. Saya Robi. See you. Asli sampai parah. Yes.